mengenai janji pemulihan gereja. Nah, secara khusus mengenai kembali ke tumpuan keesaan. Di dalam perjanjian lama itu banyak berbicara mengenai Israel. Ya. Israel itu adalah salah satu lambang terbesar dalam untuk berhubungan dengan gereja. Ya. Jadi apa sejarahnya Israel? Itu merupakan sejarahnya gereja. Ya. Di dalam kitab Yeremia kita melihat bahwa bangsa Israel itu diperingatkan Yeremia bahwa mereka akan dibuang ke Babilonia. Ya, akhirnya mereka terserak sampai ke Asyur, akhirnya terserak juga sampai ke Mesir. Ya, tetapi Tuhan juga memberikan janji kepada bangsa Israel bahwa dalam waktu 70 tahun mereka harus kembali ke Yerusalem. Ya, nah perkara ini Daniel melihat, akhirnya Daniel dan mitra-mitra doanya dia berdoa kepada Tuhan, sehingga pada saat zamannya Yeremia, Esra, dan Zerubabel dan Zakaria, Hagai juga, bangsa Israel dipulihkan kembali ke Yerusalem. Ya. Yerusalem ini adalah merupakan tumpuan yang tepat. Ya. Tumpuan bangsa Israel saat itu bukanlah Babilonia, bukanlah Mesir, bukanlah Asyur. Tapi tumpuan mereka adalah Yerusalem. Ya, Yerusalem kenapa? Karena dalam Yerusalem itu ada bait Allah. Ya, jadi Yerusalem adalah satu kota yang menjadi tempat penyembahan bangsa Israel. Nah, ketika bangsa Israel kembali ke Yerusalem, ya, itu memang saat itu tidak mudah karena mereka diceraikan, mereka berada di dalam pembuangan. Ya, nah sejarah ini adalah merupakan gambaran penghidupan gereja. Jadi ketika bangsa Israel kembali ke Yerusalem, itu sebenarnya mereka kembali ke tumpuan keesaan yang tepat. Itu juga berarti mereka kembali ke kehidupan gereja. Nah, saat itu ketika bangsa Israel kembali ke Yerusalem, itulah jalan bagi Tuhan untuk datang pertama kali, yaitu berinkarnasi. Dalam prinsip yang sama, ketika orang Kristen dipulihkan ke tumpuan keesaan, dipulihkan kepada penghidupan gereja yang normal, di saat itu juga Tuhan ada jalan untuk datang kedua kali. Ya, jadi pemulihan gereja itu sangat berhubungan dengan kedatangan Tuhan kedua kali. Nah, hari ini bagaimana hubungannya dengan kita hari ini? Saudari, kita perlu dipulihkan. Ya, kita perlu keluar dari Babilonia. Ya. Kita perlu keluar dari Asyur. Kita perlu keluar dari Mesir. Ya. Masuk kembali ke Yerusalem. Ya. Yerusalem ini adalah satu pusat penyembahan Allah. Saat itu bejana-bejana dari bait Allah, ya, perkakas-perkakas bait Allah banyak yang dibawa ke Babilonia. Ya. Artinya ketika kita tercerai-berai, ketika kita dibuang, kita banyak kehilangan pengalaman akan Kristus. Berbagai aspek dari Kristus kita sulit mengalami ketika kita dalam pembuangan. Ya. Bukankah hari ini demikian, ya? Ketika orang Kristen terpecah-pecah, ya, ketika orang Kristen tercerai-berai, banyak orang kekurangan pengalaman akan Kristus. Jadi bahkan ada orang yang keliling-keliling, ya, mereka keliling-keliling sebenarnya juga sama dengan tercerai-berai, ya. Jadi saat itu, ya, banyak panggilan untuk kembali ke Yerusalem, ya, tapi banyak orang Israel juga tidak kembali ke Yerusalem. Mereka menikmati di Asyur, mereka menikmati di Mesir, mereka menikmati di Babilonia. Ya. Hanya sisa Israel, sekelompok orang pemenang kalau dikatakan, ya, yang benar-benar mau kembali ke Yerusalem. Dan hari ini pun sama, ya, kalau kita benar-benar melihat jalan pemulihan Tuhan, ya, jalan pemulihan gereja, ya, kita akan keluar dari Asyur, kita keluar dari Mesir, ya, kita keluar dari Babilonia. Ya. Jadi Babilonia melambangkan kekristenan, dunia kekristenan hari ini, ya, yang sangat besar sekali, ya. Terus kalau Mesir melambangkan dunia beserta Asyur, ya. Jadi ini memang mengikat banyak orang Kristen, ya, sampai-sampai mereka kehilangan pengalaman yang mustika akan Kristus. Jadi kalau dalam perjanjian lama mereka kehilangan bejana-bejana itu, ya. Di Babilonia mereka memakai perkakas itu, ya, perkakas-perkasnya bait Allah itu untuk menyembah Baal. Ya, hari ini pun sama. Banyak orang tercerai-berai, banyak orang yang terpecah belah, ya, di dunia kekristenan. Mereka dalam tanda kutip bisa menyembah berhala, ya.
Bahkan hari saya melihat ya, kalau ada satu pendeta terkenal ya, yang didengungkan itu adalah ciptaan lamanya. Ciptaan lama biarlah ciptaan lama. Kita fokus kepada ciptaan baru, yaitu mengalami berbagai aspek dari Kristus. Dan yang kedua adalah kembali ke tumpuan keesaan, kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk kembali ke dalam kehidupan gereja. Memang di awal-awal pemulihan Israel itu ya, kembali ke itu tidak mudah. Ya, mereka tidak mudah. Tetapi mereka menempuh ini ya. Kapan hari itu saya pernah ya ngomong ya, bahwa orang mungkin sangat mengapresiasi Daniel ya. Ya karena dia memang bersama mitranya berdoa, dia memiliki nilai dispensasional, dia mendatangkan pemulihan itu. Tetapi kita perlu juga lebih mengapresiasi Nehemia, Zerubabel, Ezra. Kenapa? Karena 3 orang ini ya, Zakaria juga ya, mereka benar-benar bukan hanya berdoa bagi Yerusalem, bukan hanya berdoa untuk pemulihan Bait Allah, tapi mereka kembali ke Yerusalem. Mereka dipulihkan kepada penghidupan gereja. Jadi mereka lebih memiliki nilai dispensasional, mereka akan menjadi instrumen dispensasional. Nah, hari ini pun kita perlu menjadi orang-orang demikian. Jadi apa hubungannya berita dengan kita? Kita sudah dipulihkan ya. Hari ini pun kita perlu baik-baik menempuh penghidupan gereja ya. Benar-benar menjaga keesaan ini ya. Ketika kita melaksanakan sidang pemecahan roti ya, itu sebenarnya satu tanda keesaan kita. Kita memecahkan roti, kita harus merasakan bahwa di Solo atau di seluruh dunia kita merasakan satu dengan tubuh Kristus ya. Ini benar-benar kita merasakan kita dibawa kembali ke kota Yerusalem ya, dibawa kembali ke Bait Allah. Nah, karena itu ketika sidang pemecahan roti itu kita harus banyak-banyak memuji, mengapresiasi Tuhan berbagai aspek dari Kristus ya. Jadi ketika memecah roti, kenapa kita memuji Tuhan, menyembah Bapa? Itu adalah satu bentuk dari pemulihan Tuhan. Ya, coba kita lihat di mana-mana ya, orang memecahkan roti, melaksanakan sidang meja Tuhan, sangat jarang sekali kita melihat bahwa orang memuji Tuhan, menyembah Bapa, mengapresiasi Tuhan. Ini sudah dipulihkan di tengah-tengah kita. Nah, kita perlu melakukan ini. Inilah jalan penghidupan gereja. Jadi ada 2 poin yang utama ya tadi. Yang pertama adalah kembali ke Yerusalem, kembali ke tumpuan yang tepat, kembali kepada kehidupan gereja. Yang kedua adalah kembali ya kepada pengalaman berbagai aspek Kristus, atau bejana-bejana ini dibawa kembali ke Yerusalem, dipakai di Bait Allah ya. Jadi pengalaman kita akan Kristus itu dipakai di dalam rumah Allah. Jadi dua-dua ini perlu sekali. Nah, hari ini kita mungkin sudah secara fakta kita kembali ke jalan yang tepat, kembali ke tumpuan yang tepat ya. Tetapi poin yang kedua ini, bagaimana pengalaman kita akan Kristus ya, bagaimana pujian kita dan penyembahan kita kepada Allah. Nah, bagaimana bejana-bejana, apakah kita benar-benar pakai di dalam rumah Allah. Nah, inilah pemulihan Tuhan ya. Saat itu Nehemia, Ezra, Zerubabel, dan Zakaria, Hagai juga ya, mereka benar-benar memperhatikan ini, memperhatikan kehidupan gereja ya. Di berita tadi malam berbicara mengenai agresifnya Nehemia ya. Saya mungkin perlu mengutarakan ya, Nehemia itu bukan keturunan raja ya. Zerubabel itu keturunan raja ya. Ezra itu keturunan imam. Nehemia bukan keturunan imam ya. Hagai juga adalah nabi ya. Tetapi Nehemia itu adalah seorang juru minum ya, kalau hari katakan seorang bartender ya. Tapi dia benar-benar punya hati untuk rumah Allah. Saya bisa bayangkan itu ya, mungkin dia lagi memberi minum raja, dia ingat Yerusalem ya. Dia ingat kota kudus Allah. Dia ingat tumpuan keesaan. Dia mungkin dapat cerita dari orang tuanya bahwa dulu bangsa Israel itu menyembah di Yerusalem. Mungkin dia berdoa untuk itu ya. Ketika dia mendambakan itu, Tuhan juga mengatur situasi, membawa Nehemia ini kembali ke Yerusalem. Bahkan satu hal yang luar biasa ya, seorang biasa bisa menjadi suatu gubernur di Yerusalem. Tapi dia seorang gubernur yang tidak egois, tapi memperhatikan orang-orangnya ya, memperhatikan bangsa Yehuda saat itu. Akhirnya apa? Dia menjadi seorang gubernur yang memperhatikan ekonomi Allah.
Hari ini kita pun demikian. Kita kembali ke tumpuan keesaan, ya. Kita kembalikan juga bejana-bejana itu, ya. Bejana-bejana emas, perak itu. Kita kembalikan juga pengalaman kita akan Kristus. Amin. Ya, jadi tidak boleh rutinitas, ya. Harus ada pengalaman akan Kristus, ya. Kan pernah saya ngomong sama Winas kan, ya. Kalau kamu tidak memperhatikan penyegaran pagi, ya, baca Alkitab, berdoa dengan Tuhan, menikmati Tuhan, ya sulit masuk pelatihan. Kenapa? Karena dasarnya tidak ada. Nah, dasarnya ini adalah penuntutan kita akan Tuhan, pengalaman kita akan Tuhan. Ini yang membuat kita kuat. Jadi musuh juga tidak menghalangi kita. Jadi pemulihan gereja ini sangat luar biasa, ya. Satu, memulihkan keesaan, ya. Yang kedua adalah memulihkan pengalaman kita akan Kristus. Amin. Kita adalah orang-orang diberkati, ya. Semoga ini menjadi pengalaman kita dan kita bisa praktekkan hari ini, ya. Jadi keesaan yang minimal di dalam sidang pemecahan roti kita menjaga ini, ya. Terus di dalam kehidupan gereja kita mengalami Kristus, ya. Dua hal ini, ya, inilah satu pemulihan yang besar, ya. Banyak harga mungkin harus kita bayar untuk ini, ya. Tidak bisa santai-santai mungkin, ya, tapi benar-benar kita bisa menuntut Tuhan untuk perkara ini. Oke, saya rasa cukup. Tuhan memberkati kita, ya. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ya. Tuhan telah memulihkan kami. Amin. Tuhan memulihkan kepada ketumpuan keesaan. Amin. Tuhan, kami juga damba, ya Tuhan. Ya. Pulihkanlah pengalaman kami atas Kristus. Amin. Biarlah kami berlimpah ruah dalam kelimpahan atas Kristus. Supaya kehidupan gereja kami, Tuhan, semakin lama semakin kaya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Biarlah di masa pandemi ini, Tuhan, oh, kami bisa memiliki bejana-bejana emas perak Amin. yang bisa dipakai di bait Allah. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan atas Amen. rancangan-Mu buat kami. Amin. Umat-Mu Ya. menyelamatkan kami Amin. dari kaum yang tersisa. Amin. Tuhan memulihkan kami. Ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima biarlah kasih. gereja-Mu di Solo Amin. jadi bagian umat yang tersisa yang Amin. Tuhan pulihkan. Ya. Oh, juga pulihkan kenikmatan kami terhadap Dikau. Amin. Sehingga hari demi hari Ya Tuhan. kami bisa mengalami Engkau. Amin. Oh Tuhan, lebih banyak lagi. Amin. Lebih rinci lagi. Terima Amin. kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.